Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta contoh kasus dari korupsi itu sendiri dan penyebabnya mengapa bisa melakukan korupsi itu. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah atau secara bahasa, korupsi itu adalah berasal dari bahasa corruption atau yang artinya busuk. Nah, menurut pendapat ahli, yakni menurut Robert Klitgaard, korupsi itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku. Nah, menurut dasar yuridis, pengertian dari korupsi itu adalah, yakni menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 90, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau menyebabkan kerugian perekonomian negara. Dari beberapa pengertian tadi, kita dapat simpulkan bahwa definisi korupsi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu definisi dari korupsi. Nah, sekarang bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 90 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tipikor atau tindak pidana korupsi itu awalnya dibagi menjadi 30 delik, kemudian diubah menjadi 7 delik. Nah, kita akan bahas apa saja 7 delik itu. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, yang dan ketujuh adalah gratifikasi. Kita akan bahas satu-satu apa saja bentuk-bentuk dari tipikor ini. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara? Yaitu adalah penyalahgunaan wewenang jabatan sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya mobil dinas yang diberikan untuk kepentingan pejabat dalam menjalankan tugasnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Itu misalnya dibawa untuk liburan. Yang kedua, suap menyuap. Apa itu suap menyuap? Yaitu memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contoh kasusnya, misalnya di dunia pendidikan, yaitu guru memberikan sejumlah uang kepada operator agar dimudahkan dalam pengurusan dapodik. Dan yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, yaitu adalah para pejabat yang menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Contohnya, penggelapan dana BOS dengan menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pemerasan. Contohnya, pemerasan itu adalah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi. Contohnya apa? Pungli yang dikenakan guru kepada siswa. Misalnya dengan cara memaksa membeli LKS atau modul. Gitu. Yang kelima, yaitu perbuatan curang. Yaitu segala bentuk kecurangan itu disebut dengan korupsi. Contohnya apa? Contohnya mengcopy paste karya orang lain tanpa seizinnya atau menduplikat, dan di sekolah misalnya mencontek saat ujian. Nah, itu merupakan bentuk dari korupsi. Dan yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu adalah konflik of interest, seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya ataupun keluarga. Contohnya, bendahara BOS yang diminta membeli alat kebersihan sekolah, bekerja sama dengan pihak penjual untuk mengambil keuntungan dan merekayasa harga untuk dilaporkan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya, wali murid memberikan hadiah kepada guru agar anaknya dapat diberikan nilai-nilai dari tugas yang tidak pernah dikerjakan oleh anaknya. Jadi memberikan hadiah itu gratifikasi dengan maksud tertentu. Nah, ada penyebab korupsi ini, yaitu menurut Gon teori, yaitu greed, keserakahan,
Jadi jiwa serakah yang muncul dalam diri seseorang itu. Yang kedua, opportunities, kesempatan, karena adanya kesempatan, misalnya diberikan jabatan sebagai bendahara. Yang ketiga, needs, kebutuhan, yakni adalah kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari yang lebih banyak daripada pendapatannya, sehingga dia korupsi. Yang keempat, exposure, pengungkapan. Selain itu, penyebab korupsi juga dibagi menjadi 3 penyebab. Yang pertama karena terpaksa, by need. Yang kedua karena memaksa, kondisi yang memaksa. Dan yang ketiga karena dipaksa. Itu penyebab-penyebab dari korupsi secara garis besar. Nah, saya berharap sekali setelah mempelajari materi ini, kita semua akan menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi ini. Dan saya berharap juga kita semua semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.